Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Umat muslim semua yang semoga dirahmati Allah, selayaknya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai karunia nikmat kepada kita, apapun itu. Walaupun hari ini Allah timpakan kepada kita ujian yang begitu berat, bahkan tidak hanya kepada sebagian kita, hampir seluruh negeri ini, hampir seluruh penjuru dunia, Allah timpakan penyakit wabah yang hampir merata. Maka tetap ihwafillah, umat muslim semua, selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Para ulama mengingatkan kepada kita, jikalau seseorang dalam seharinya dia mendapatkan 3 hal ini, maka seakan-akan dia telah mendapatkan nikmat dunia beserta isinya. Kata para ulama, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qut fi yaumihi, fakanna makhizat lahu dunya bihadafiriha. Jikalau seseorang dia bangun tidur, dalam seharinya dia bangun tidur dalam kondisi aman, tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang menimpanya, maka ini merupakan nikmat yang begitu besar yang patut kita syukuri. Karena banyak anak-anak saudara-saudaraku semua di luar sana, orang-orang barangkali mereka harta ada, barangkali mereka keluarga ada, tetapi jikalau seandainya kita tanya apa yang mereka inginkan, mereka mengharapkan keamanan. Dan ini ada pada diri kita, ihwafillah. Indonesia Allah berikan kemerdekaan yang begitu lama, dan kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah panjangkan nikmat aman ini. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Orang yang ketika bangun tidur merasa aman, kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya serasa sehat, serasa tidak ada penyakit apapun. Dan inilah kenikmatan yang perlu dan patut kita syukuri. Namun wafillah a'azanillahu wa yakum jami'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang nikmat yang kedua ini. Wafillah, Rasulullah katakan, nikmatani magbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal farah. 2 nikmat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau seandainya Allah mendatangkan kepada kita 2 nikmat ini, magbulun fihi makatsirun minan nas, banyak dari kita melalaikan, melupakan nikmat ini. Apa itu? As-sihhah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Barangkali seseorang mendapatkan nikmat sehat, badannya bugar kuat, namun dia gunakan itu untuk semangat, berusaha mencari harta, sampai-sampai dia lupa dari mana nikmat sehat itu berasal, sampai-sampai dia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau seseorang mendapatkan nikmat sehat, apakah dia akan pergunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau digunakan untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, nikmat waktu luang. Barangkali seseorang mendapatkan limpahan rezeki yang banyak, sehingga dia tidak perlu banyak bekerja, dia lebih mendapatkan banyak waktu luang, dia santai-santai. Namun seandainya Allah turunkan sedikit saja dari penyakit, maka semua harta yang dia miliki seakan-akan tidak ada gunanya. Dia keluarkan semua hartanya demi menghilangkan penyakit itu. La haula wa la quwwata illa billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan wabah ini, penyakit corona, berada di awal sebelum datangnya bulan Ramadan. La haula wa la quwwata illa billah. Ingatlah, tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu melainkan ada secercah hikmah yang begitu besar yang bisa kita dapat
dan bisa kita ambil sebagai pelajarannya ikhwafillah azanillah wa ikum jami'an. Mengenai keutamaan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang akan kita jumpai insyaallah dengan izin Allah, maka saya ingatkan sekali lagi bahwa wabah ini ikhwafillah azanillah wa ikum yang semoga cepat berlalu, ini bukanlah suatu azab yang Allah turunkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sama sekali wafillah. Hadza ikhtibar wal imtihan. Ini hanyalah sekedar cobaan dan ujian semata yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akankah umat ini mampu mengambil ibrah yang begitu berharga dari ujian ini, ataukah sebatas sesuatu yang lewat begitu saja? Allah tidak akan pernah menimpakan azab kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama dia masih memiliki dua jaminan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminan itu? Yang pertama, Allah tidak akan mengadab umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama Rasulullah masih hidup. Ini yang pertama. Maka ini hanya didapati oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masih hidup. Dan pasti Allah tidak akan mengadab mereka. Maka yang kedua, Allah tidak akan mengadab umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama ada dari umat itu mereka beristighfar. Dan sahabat Rasulullah pun demikian, mereka terbiasa beristighfar. Para sahabat Rasulullah mereka mendapatkan dua keamanan sehingga dari mereka Allah tidak timpakan azab. Maka kita, ihwafillah, saudaraku sekalian, umat muslim, kita hanya tinggal memiliki satu jaminan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pada diri kita, tidak hidup pada zaman kita, kita hanya memiliki satu hal ini, yaitu istighfar. Maka selama masih ada di antara umat muslim yang beristighfar, maka mustahil bagi Allah menurunkan azab kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kejadian yang bahkan ini ditulis dalam tinta sejarah, Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, wafillah. Ketika suatu masa mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal dengan kondisi sudah tidak punya pikiran lagi dalam menghancurkan Rasulullah. Karena beliau tahu ketika beliau hancurkan Rasulullah, ketika beliau ingin menyiksa Rasulullah, selalu ada penghalang-penghalangnya, dan Abu Jahal mengakuinya sendiri. Ketika itu Abu Jahal sudah tidak punya lagi ide. Beliau datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan sesuatu yang ini tertulis dalam tinta sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Abu Jahal mengatakan sesuatu yang luar biasa. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Beliau katakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma, dengarkan." Sambil Abu Jahal mengangkat tangannya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indik fa amtirni hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin 'alim." La haula wala quwata illa billah. Abu Jahal khafillah. Beliau berdoa kepada Allah di depan Rasulullah, di depan Ka'bah. Beliau berdoa, "Ya Allah, seandainya apa yang diturunkan oleh Muhammad ini sesuatu yang benar, artinya Islam ini sesuatu yang benar, fa'amtirni hijaratan minas sama', maka datangkanlah aku hujan batu, awitina bi'adzabin alim, atau turunkanlah kepadaku azab yang begitu pedih kepadaku." La haula wala quwata illa billah. Abu Jahal menantang Rasulullah, menantang Allah agar supaya diturunkan azab yang begitu pedih. La haula wala quwata illa billah. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi Abu Jahal. Rasulullah tidak seperti para nabi-nabi yang lain, wafillah.
Seandainya Abu Jahal ngomong sama nabi-nabi lain, pasti udah hancur umat itu. Wafillah azanallahu wa yakum la haula wala quwata illa billah. Rasulullah tidak mengaminkan doa Abu Jahal karena Rasulullah sangat mencintai umatnya. Wafillah. Ingat wafillah. Semua nabi mereka mempunyai satu doa untuk umatnya yang sangat mustajab. Maka hampir semua para nabi mereka mendoakan umatnya, mendoakan kehancuran umatnya karena mereka tidak taat kepada umat, kepada nabinya. Maka hanya satu nabi yang dia menjaga, dia tidak memakai doa itu di dunia. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Rasulullah mendoakan umatnya agar umatnya hancur. Rasulullah tidak pernah. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah simpan doa itu untuk di akhirat nanti. Ketika semua para nabi mengatakan nafsi sendiri-sendiri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan umatku. Begitu pedulinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Wafillah. Maka Allah jelaskan di dalam ayatnya, setelah perkataan Abu Jahal ini ditulis dalam tinta sejarah di surat Al-Anfal, Allah lanjutkan di dalam ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sangat mustahil bagi Allah mengazab suatu umat selama Rasulullah masih ada di situ. Yang pertama, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah mengazab suatu umat atau mereka selama mereka beristighfar kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Maka ikhwafillah azanillahu wa yakum jami'an. Maka selayaknya jangan pernah kita meninggalkan istighfar. Terus kita beristighfar. Kemudian ketika kita ingat, apakah ada dahulu orang bertemu, suatu umat bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi mereka kesusahan. Mereka bertemu dengan Ramadan dalam kondisi mereka mendapat ujian yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita. Bahkan ini terjadi pada awal pertama kali syariat puasa ditegakkan. Ramadan pertama, tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada 17 Ramadan, Rasulullah perintahkan umat Rasulullah SAW, para sahabat, untuk berjihad di saat mereka berpuasa, menahan haus dan lapar. Rasulullah perintahkan untuk keluar rumah, untuk berjuang menegakkan agama Allah. Ini sungguh ujian dan cobaan yang begitu berat. Ya wafillah. Mereka tetap dengan semangatnya, mereka tetap memberikan porsi yang baik, porsi yang sempurna kepada bulan yang penuh berkah ini. Wafillah. Maka jikalau seandainya, dan ini sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, wabah ini masih terus berkelanjutan sampai bulan Ramadan waliyadzubillah, maka kita tetap memberikan porsi yang lebih, fokus yang lebih, dan semangat yang lebih terhadap bulan yang mulia ini. Wafillah. Jangan sampai kita lengah terhadap bulan yang mulia ini. Kita tidak mau kehilangan bulan yang barangkali tahun depan kita tidak memiliki jaminan untuk bertemu dengan bulan berikutnya. Ini adalah bulan yang sangat mulia. Maka dulu para ulama, mereka mempersiapkan bulan penuh berkah ini. Bahkan jauh-jauh hari, 6 bulan sebelum tiba bulan Ramadan, mereka persiapkan dengan maksimal apa-apa yang dibutuhkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Mereka siapkan fisiknya, mereka siapkan hartanya, mereka kumpulkan untuk bersedekah di bulan Ramadan.
karena mereka tahu betapa mulianya bulan yang penuh berkah ini hafillah. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, atakum Ramadan syahrul mubarak. Rasulullah katakan, telah datang kepada kalian wahai sahabat, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, yang penuh kebaikan. Rasulullah menyambutnya dengan gegap gembira, dengan senang, sukacita. Rasulullah seolah-olah tidak pernah merasakan kegembiraan segembira bertemu dengan bulan Ramadan. Maka demikianlah kita seharusnya, anak saudara-saudaraku semua. Ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, selayaknya kita bersyukur dan telah memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Ketika Rasulullah katakan, atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, berkah itu apa? Kadang kita sering menyangkutkan keberkahan dengan rezeki, ya wafillah. Antum gajinya berapa? 1.500.000. Cukup. Nah, wah itu berkah. Lalu kemudian ketika kita ditanya berkah itu apa, kadang nggak tahu. Nah, kadangkala juga keberkahan kita sangkutkan dengan keluarga. Gimana keluarga antum? Alhamdulillah bikhair. Nah, itu keluarga berkah. Kemudian ketika kita ditanya berkah itu apa, kita nggak tahu. Maka kita akan sedikit belajar tentang apa itu esensi keberkahan. Kenapa bulan Ramadan disebutkan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah? Ibnu Qayyim ketika menjelaskan surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jikalau seandainya suatu negeri, orang-orang yang ada pada negeri itu beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit. Lihat, maka syarat keberkahan yang Allah hadirkan kepada sesuatu tempat, suatu seseorang, maka ada dua hal syarat agar supaya keberkahan itu hadir. Yang pertama, dia beriman kepada Allah. Orang yang telah beriman kepada Allah, maka ada kesempatan keberkahan itu pasti Allah datangkan kepada orang beriman. Dan yang kedua, yang ini tidak boleh lupa, ikhwafillah, yang bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa, ini ada satu kesatuan, ikhwafillah. Takwa yang dimaksud ini adalah fi'lul awamir wa tarkun nawahi, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka ketika Imam Ibnu Qayyim menjelaskan keberkahan, wa ma hiya al-barakah. Al-barakah hiya, keberkahan adalah thubutul khair fi syai'in. Thubutul khair fi syai'in wa dawamuhu wa kasratuhu. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan keberkahan, ketika Islam mengatakan keberkahan, sesuatu yang berkah, maka yang dimaksud adalah thubutul khair, adanya sesuatu kebaikan, wa dawamuhu, dan itu kebaikan itu berlanjut terus dan tidak pernah berhenti, wa kasratuhu, dan kebaikan itu selalu bertambah. Maka ketika kita ingat Ramadan, bulan-bulan Hijriyah, itu bulan yang sudah jauh-jauh hari Allah siapkan untuk kita. Jadi semenjak bumi diciptakan, itu sudah ada 12 bulan Hijriyah. Maka ketika orang bertanya, bulan Masehi itu lantas dibuat siapa? Itu bangsa Romawi Yunani. Mereka membuat nama-nama bulan Masehi itu adalah nama-nama
yang mereka buat. Maka pada masa Kaisar Konstantin, ketika waktu itu bulan Masehi masih ada 10, mereka menambahkan 2 bulan, yaitu Juli dan Agustus. Dan itu yang membuat siapa? Mereka, orang-orang Romawi Yunani. Sedangkan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang bulan Hijriyah, inna iddatas syuhur indallahi 12, sesungguhnya bulan yang telah Allah siapkan pada makhluk Allah ini, kepada umat manusia, 12, ada 12 bulan, wa arba'atu minha hurum, dan ada 4 bulan adalah bulan hurum, bulan yang suci, bulan-bulan yang suci. Apa itu bulan suci? Thalathu mutawaliyat, yang 3 adalah bulan yang berurutan. Apa itu yang berurutan? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan apa? Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Wahidun fardun, yang satunya tersendiri, berdiri sendiri. Apa itu? Rajab. Ini adalah bulan suci. Bulan di mana orang-orang Arab ketika itu mengharamkan perang, mengharamkan pertumpahan darah di bulan yang suci. Nah, sekarang kita coba biasakan lisan kita untuk tidak mengatakan bulan Ramadan adalah bulan suci. Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci hanya ada 4 yang Rasulullah katakan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Lantas Allah pilihkan bulan Ramadan sebagai bulan mubarak, bulan yang penuh berkah. Kenapa ya wafillah? Karena mulai dari awal bulan ini sampai akhir itu isinya cuma berkah. Keberkahan yang Allah siapkan bagi umat Islam. La haula wala quwata illa billah. Maka sekali lagi saya ingatkan ya wafillah, biasakan lisan kita mengatakan bulan yang penuh berkah, bukan bulan yang suci. Yang kedua ya ihfazillah, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan lain ihfazillah sekalian. Allah Subhanahu wa taala setiap awal malam bulan Ramadan Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeru kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu malaikat siapa, Allah perintahkan kepada malaikat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa yunadil munadi wa ya baqiyal khair aqbil. Para malaikat menyerukan sesuatu walaupun kita enggak dengar ya wafillah. Tapi pada hakikatnya malaikat menyerukan sesuatu. Wa ya baqiyal khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, maka datanglah, maka kerjakanlah, maka persiapkanlah dengan maksimal di bulan ini. Ini penegasan para malaikat kepada kita. Jikalau kita mendengarnya, kita pasti akan semangat ihfazillah. Dan dikatakan lagi kepada para malaikat di hadis Tirmidzi ini, wa ya baqiyasyar aktsir, ya wahai orang yang melakukan keburukan, cukup. Sudah, jangan lakukan keburukan hari ini lagi. Pada hari ini cukuplah keburukan dilakukan sebelum kemarin itu. Karena bulan Ramadan ihfazillah ada bulan yang telah Allah persiapkan untuk kita. La haula wala quwata illa billah. Bulan yang penuh berkah, bulan yang barangkali seseorang hanya mendapatkan pada tahun itu saja. Bulan yang tidak mungkin tidak ada satu orang pun yang memiliki jaminan bisa bertemu dengan bulan yang berikutnya. Maka saudara-saudaraku semua umat muslim, selayaknya kita memanfaatkan bulan yang akan datang ini
apapun kondisinya, bagaimanapun kondisi kita, entah itu dalam kondisi sehat, entah itu dalam kondisi sakit, waliyadzubillah, entah itu dalam kondisi aman, alhamdulillah, entah itu dalam kondisi khawatir, dalam kondisi masih ada wabah-wabah, waliyadzubillah, tetap kita memiliki semangat yang besar untuk memuliakan bulan yang penuh berkah ini. Ihwafillah azanillahu wa ikum jami'an. Dan kemudian keutamaan bulan yang tidak didapati oleh bulan-bulan lain, ihwafillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walillahi fihi mutaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ihwafillah sekalian, membebaskan seorang dari api neraka di setiap malam. Dan itu terjadi di setiap malam, ihwafillah. Maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan kita hanya dua, ihwafillah. Yang pertama, mengharap wajah Allah, mengharap surga Firdaus. Dan yang kedua, kita terlepas dari azab neraka, ihwafillah. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang terlepas dari api neraka tersebut, ihwafillah. Hadis yang mematahkan hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis yang masyhur yang sering kita dengar namun itu dhaif. Apa kata hadis tersebut? Huwa syahrun, dan disitulah bulan, awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat, wa wasatuhu maghfirah, dan tengahnya maghfirah, wa akhiru itqam minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang menunjukkan bahwa awalnya atau tanggal 1 sampai tanggal 10 itu bulan penuh rahmat. Kemudian 11 sampai 20 itu bulan ampunan. Kemudian 21 sampai 30 atau 8 atau 27 itu sebagai pembebasan dari api neraka. Ini hadis yang masyhur, namun ini dhaif dan bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka yang Rasulullah katakan, mulai dari awal Ramadan, dari malamnya, bahkan dari awal malam Ramadan, begitu besar kemuliaan yang Allah siapkan. Maka kalau kita lihat di bulan-bulan selain Ramadan ada hari-hari mulia, maka Allah muliakan hari-hari yang mulia itu. Tetapi ketika Allah hadirkan Ramadan, Allah tidak memilih beberapa hari saja. Allah pilih semua hari dari awal sampai akhir. Ini adalah hari yang mulia, kesempatan bagi kita yang bertemu dengan bulan mulia itu untuk mempersiapkan dengan baik, untuk memanfaatkan dengan sempurna, dengan maksimal. Akhibati fillah azanillahu wa ikum jami'an. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang berpuasa huwa da'watul mustajabah, memiliki doa-doa yang mustahil bagi Allah untuk tidak mengabulkannya. Maka ada dua kondisi di mana doa-doa seorang muslim itu mustahil Allah tolak. Yang pertama, ya Allah, ihwafillah azanillahu wa ikum jami'an. Yang pertama ada tiga kondisi. Yang pertama ada 3 orang yang ketika mereka berdoa Allah ijabahi. Siapa yang pertama? Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil. Ketika ada seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan adil, disitulah ketika dia berdoa kepada Allah, insya Allah doa itu mustajab. Kemudian yang kedua, wasaim khina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Artinya seringkali kita kalau berbuka, jarang kita berdoa kepada Allah. Maka manfaatkanlah ketika kita sedang berbuka, berdoa. Dan ini adalah waktu mustajabah. Maka di hadis yang lain,
Rasulullah nggak katakan khina yuftir, tapi hatta yuftir, sampai berbuka. Artinya dari mulai sahur sampai buka itu semua doa-doa mustajab. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ini adalah keberkahan orang yang puasa. Kemudian yang ketiga, da'watul madlum, doa orang-orang yang terdolimi. Ini kondisi pertama. Kondisi pertama, ada 3 orang yang ketika mereka berdoa, Allah ijabahi doa mereka. Kemudian kondisi yang kedua, ihwafillah azanallahu waikum jami'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu tabarakallahu ta'ala ila sama'il ardi fi thuluthil lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke bumi ihwafillah pada sepertiga akhir, artinya sebelum menjelang sahur. Maka gunakanlah kesempatan ini dengan maksimal. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hal min da'in fastajib lahu. Adakah orang yang meminta berdoa kepada Allah, maka akan Allah kabulkan. Wa hal min mustaghfirin fastaghfir lahu. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hal min sa'il sa'tiyahu. Dan siapapun dari mereka yang di sepertiga malam terakhir mereka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang dia minta. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ini adalah bagian dari keistimewaan bulan Ramadan yang semudah-mudahan kita mampu menggunakannya dengan maksimal. Yang terakhir keutamaan bulan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Wa fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr. Dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang Allah siapkan bagi siapapun yang beribadah di malam itu. Dan malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? 1000 bulan, 82 tahun lebih 3 atau 4 bulan. Kalau seseorang beribadah pada malam itu, maka pahalanya selama itu 82 lebih 3 atau 4 bulan. Sekarang antum kita bayangkan siapa yang menjamin usia kita sampai ke 80 bulan? Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi Allah mempersiapkan bulan mulia itu agar kita tidak sedih ketika kita mendengar dulu para nabi-nabi dilahir usianya panjang-panjang 900 tahun, Nabi Nuh panjang-panjang sekali. Maka kita jangan bersedih hati. Kita adalah umat yang umurnya paling pendek, umat Rasulullah SAW. Tetapi dengan pendeknya itu Allah berikan sesuatu yang pendek itu keberkahan yang luar biasa. Seseorang menjalankan sesuatu yang pendek dengan nilai yang begitu lama. La haula wala quwata illa billah. Maka malam ini dinamakan malam Lailatul Qadar. Maka kita berkata, apa itu Qadar? Apa itu Qadar? Malam Qadar, Lailatul Qadar, malam Qadar. Qadar itu apa? Para ulama menyebutkan Al-Qadar dinamai dengan 3 makna. Dimaknai dengan 3 makna. Yang pertama adalah mulia. Bulan, malam yang mulia. Apa artinya? Allah ingin memuliakan seseorang yang beribadah pada malam itu. Ganjarannya 1000 bulan. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita mendapat malam yang mulia itu. Kemudian makna kedua adalah takdir. Di malam itu Allah tuliskan takdir seseorang.
untuk setahun ke depan. La haula wala quwata illa billah. Ketika orang dalam kondisi beribadah, maka sungguh Allah akan mempersiapkan sesuatu yang baik terhadap takdir orang itu. Subhanallah. Kemudian makna qadar yang ketiga, yaitu sempit. Apa yang dimaksud sempit para ulama ini? Benar, kondisi yang begitu sempit, para malaikat datang turun ke bumi itu dalam kondisi sempit. Makanya ada ciri-ciri bulan Ramadan, salah satunya adalah ketika matahari terbit, dia terang tapi tidak panas. Dan ulama menjelaskan bahwa itu adalah malaikat yang naik ke langit setelah malamnya turun ke bumi menaungi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. La haula wala quwata illa billah. Demikianlah keutamaan Ramadan dan demikianlah kondisi kita saat ini. Semoga Allah cabut wabah ini dengan segera agar kita mampu menjalankan Ramadan dengan baik. Saudara-saudaraku semua, umat muslim, hari ini kita dalam kondisi lockdown atau di rumah, tidak kemana-mana. Setelah sebelumnya mungkin barangkali kita kajian, atau sebelumnya barangkali kita belajar di university, belajar di sekolah, kita bertemu dengan guru, kita bertemu dengan kolega, maka saat ini kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengajari kita kalau kita murid, tidak ada yang mendidik kita kalau kita mahasiswa. Maka saya ingatkan, saya pesankan kepada diri anak pribadi, kemudian kepada antum yang hari ini di rumah tidak bertemu dengan guru, tidak bertemu dengan dosen. Maka saya ingatkan sebagaimana Rasulullah mengingatkan Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah perintahkan Mu'adz untuk pergi ke Yaman. Setelah sebelumnya melakukan hajjul wada, haji perpisahan. Setelah pulang dari haji perpisahan, Rasulullah meminta Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Rasulullah memberikan nasihat luar biasa kepada Mu'adz bin Jabal. Nasihat yang ketika Mu'adz bin Jabal sudah menaiki tunggangannya untuk berangkat, Rasulullah panggil Mu'adz, "Ya Mu'adz." Didatangi Rasulullah, dipegang tangan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah katakan sesuatu, ucapan perpisahan yang la haula wala quwata illa billah, membuat Mu'adz menangis, membuat Mu'adz bergetar hatinya. Apa yang Rasulullah katakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, lita'khudhu anni manasikakum fa inni la adri an arakum ba'da 'amin hadha fasawfa tara qabri masjidi wa qabri hadha fasawfa tara qabri masjidi wa hadha fasawfa tara masjidi wa qabri hadha." Wahai Mu'adz, ambillah pelajaran dari manasik kemarin, maka sesungguhnya aku tidak tahu apakah setelah tahun ini kita masih bisa bertemu atau tidak. Mungkin barangkali engkau pulang hanya bisa melihat kuburanku dan masjidku ini. La haula wala quwata illa billah. Menangis Mu'adz bin Jabal karena diutus ke Yaman, ke negeri Yaman dengan tidak ada durasi waktu, entah sampai kapan. Dan pada akhirnya Mu'adz bin Jabal pulang. Dan betul kata Rasulullah, Mu'adz hanya bisa melihat kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua, umat muslim semua yang dirahmati Allah, apapun yang telah diberikan oleh guru-guru kita, maksimalkanlah dengan baik. Nasihat Rasulullah kepada Mu'adz, nasihat perpisahan adalah nasihat untuk membangkitkan keimanan seorang Mu'adz bin Jabal. Kami pun demikian. Kami berharap walaupun antum tidak ada guru-guru yang lain, guru-guru yang mendampingi belajar di rumah,
Maka selayaknya ilmu apapun yang telah guru peroleh di sekolah, di pesantren, di universitas, manfaatkanlah di rumah. Karena disitulah letak praktek ilmu sesungguhnya. Kita praktekkan kepada orang tua kita bagaimana menjadi anak yang berbakti. Dan disitulah keberkahan ilmu itu hadir. Semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.